Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelas A dengan NIM akhir 095. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis conjoin berdasarkan untuk preferensi konsumen dalam pemilihan keripik talas di Kabupaten Bangkalan. Nah, sebelum itu, mari kita menentukan atribut serta levelnya. Di sini saya ada 5 atribut, yaitu yang pertama ada rasa, tekstur, ukuran kemasan, serta harga. Mari kita tentukan ataupun input levelnya. Di sini yang pertama ada original, kedua ada manis, kemudian untuk tekstur yang pertama di sini tentunya renyah atau kerenyahan. Yang kedua ini ada lembut. Untuk ukuran kemasan yang pertama ada 500 gram, yang kedua ada 250 gram. Untuk kemasan di sini saya memilih yang pertama ada kemasan plastik, kedua itu dari aluminium foil atau pouch. Nah, untuk harga tentunya yang pertama itu kurang dari 10.000 dan yang kedua lebih dari 10.000 rupiah. Nah, setelah selesai, mari kita ke SPSS untuk menentukan stimuli yang akan digunakan untuk kuesioner. Nah, di sini kita sudah ke SPSS, kita langsung klik data, kita pilih orthogonal design, kita pilih generate. Nah, lalu di sini kita masukkan semua atributnya. Yang pertama tadi kan ada rasa ya. Nah, ini tuh rasa apa? Misal varian rasa. Kita add. Yang kedua ada tekstur. Itu tekstur dari keripik. Yang ketiga ada ukuran kemasan. Ini sama. Terus yang keempat ada kemasannya. Ini ada model kemasan. Dan yang terakhir ada harga. Nah, ini sudah ada 5 atribut. Lalu kita masukkan levelnya. Yang pertama tadi original. Yang kedua ada manis, continue. Define value juga sama. Yang pertama ada renyah. Dua, ini ada lembut, continue. Untuk ukuran juga sama, define value. Untuk ukuran tadi kan ada yang 500 gram dan yang 250 gram. Continue. Untuk kemasan itu juga sama, ada yang plastik dan yang ada pouch. Untuk harga jangan lupa kurang dari 10.000 dan lebih dari 10.000 rupiah. Continue. Lalu setelah itu kita create new data file yang ini. Kita pilih mau di save di mana. Di sini saya akan save di data D dengan folder MK2. Nah, di sini kita namai. Di sini saya kasih nama stimulus talas gitu. Stimulus talas. Lalu kalau sudah kita klik save dan kita klik OK. Nah, nanti di SPSS akan muncul di bagian output
Ini ada 8 card, maksudnya ini ada 8 stimuli yang mewakili dari keseluruhan tadi untuk diberikan kepada responden, seperti itu. Nah, jika sudah, lalu bahan dari SPSS ini tadi kita buka di folder kita yang tadi MK2. Tadi kan saya namain stimulus talas. Nah, kita buka. Hmm. Nah, ini akan menjadi bahan kita untuk memberikan pertanyaan kepada responden. Seperti itu. Lalu setelah itu nanti kita akan menginput data kembali dan kita melakukan analisis conjoin. Nah, di sini kita telah menentukan ataupun mengerucutkan stimuli yang akan kita masukkan ke dalam kuesioner responden. Nah, di sini bisa kita lihat, nah, seperti ini ya. Jadi untuk stimuli 1 itu ada keripik talas dengan rasa manis, lembut, dan seterusnya. Ini yang akan kita gunakan sebagai bahan dari kuesioner. Jadi seperti ini, saya telah membuat kuesioner berdasarkan stimuli yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini seperti ini. P1 ini stimuli pertanyaan pertama dan seterusnya hingga ke 8. Berikutnya kita akan menginput data dari ke-30 responden yang telah saya dapatkan. Saya telah menyicil memasukkan data-data ke dalam Excel. Ini kita akan melanjutkan yang ke-27 atas nama Sami Ati. Dia akan memilih apa di sini? Nah, ini ke bawah ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan datanya ke dalam Excel. 2, 1, 2, 2, 4, 4. 28. Kita lihat data ke 28. Nah, di sini atas nama Lintang 2. Dan ini yang mereka pilih seperti itu. 2, 2, 4, dan seterusnya kita masukkan dalam Excel. Nah, ini dia. Ini ada nama respondennya. Ini keterangan responden. Kemudian ini adalah simbol dari stimuli 1, 2, sampai 8. Dan kriteria penilaiannya menggunakan skala Likert antara 1 sampai 5. Jadi kita sampai, nah ini saya sudah memasukkan 27 responden karena sangat banyak, jadi saya cicil terlebih dahulu. Ini yang ke-28 tadi untuk nama Lintang, memilih 2, 2, saya sudah punya catatannya, 2, 2, 4, 2, 4, 5, 3, 5. Kemudian yang ke-29, kita cek siapa. Nah, atas nama Zaki. Ini memilih 3, 2, 5, 3, 3, 4, 4, 5. Kita masukkan dalam Excel. 3, 2, 5, 3, 3, 4, 4, 5. Dan yang terakhir atas nama siapa? Mulia Kafi. Nah, Mulia 2, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4.
dua, dua, tiga, tiga, empat, tiga, empat. Nah, setelah itu kita save, lalu kita copy data ini, lalu kita olah ke dalam SPSS. Nah, kita copy, lalu kita masuk ke dalam lembar SPSS nih. Nah, kita tunggu, kita klik variable view, kemudian kita beri keterangan di sini, tadi kan responden. Ini ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Biar angkanya tidak desimal, kita bisa pakai 0. Nah, nah kita sudah menginput data responden. Ini bisa kita save langsung. File, save as, kita masukkan ke data D dengan folder yang telah kita tentukan. Di sini saya MK2. Responden talas ini. Responden talasku. Ini telah kita save, lalu langsung kita buka folder MK2. Di sini saya sudah mempersiapkan untuk sintaksnya. Nih, usahakan teman-teman di sini sudah ada persiapan. Nah, nanti teman-teman di sini bisa langsung mengcopy ataupun mengikuti tutorial saya. Sebentar. Nah, ini sudah muncul. Kita lebarkan. Seperti ini ya teman-teman. Di sini sudah saya sesuaikan. Tadi kan kita sudah memiliki dua bahan. Yang kita perlukan di sini ada ini stimulusnya. Yang pertama kita buat itu stimulus talas, dan yang kedua itu datanya, data responden. Ya, ini responden talas tadi yang kita masukkan. Ini sudah benar, data MK2 talasku. Penulisannya juga harus disesuaikan. Kemudian untuk skor, ini adalah penulisan stimuli tadi itu lambangnya apa. Karena saya pakai P, jadi kita tulis P dan huruf kecil, tadi juga huruf kecil. Kemudian untuk subjek, ya pas subjeknya di sini adalah responden, dan bukan faktor. Faktor ini adalah nama-nama atribut yang berada dalam data stimulus. Ini harus sudah sesuai. Nah, jika sudah, kita bisa klik run, lalu kita pilih all. Nah, sebentar kita tunggu. Sedang proses nih, proses area. Nah, ini adalah
Hasilnya bisa kita lihat dari hasil run SPSS tadi. Ini ada 30 responden dari 30 yang dianalisis oleh SPSS. Nah, seperti ini ya teman-teman, sangat mudah bukan? Untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan jelaskan pada video presentasi. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melakukan presentasi dengan judul Preferensi Konsumen dalam Membeli Keripik Talas di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Disusun oleh saya sendiri dengan nama Nurhayati dengan NIM 21032110095. Di sini kita akan membahas 5 topik besar, yakni ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi riset, hasil dan pembahasan, serta penutup yang berisi kesimpulan dan syarat. Langsung saja, yang pertama di bab 1 ada pendahuluan, latar belakang. Pulau Madura pada awalnya merupakan wilayah potensial jagung dan memanfaatkannya sebagai sumber pangan. Namun, berdasarkan data persentase umbi-umbian di Madura, Talas memiliki persentase 9,16% dan di Bangkalan sendiri sebesar 3,28%. Talas atau dengan nama lain Colocasia esculenta merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian. Kemampuan bagian umbi talas dalam hal penyediaan zat gizi bagi tubuh cukup tinggi, namun dalam pengolahannya masih terbatas, sehingga perlu dikembangkan menjadi olahan keripik yang dapat diterima oleh setiap lapisan masyarakat. Upaya pengembangannya diperlukan analisis data mengenai atribut produk dari olahan talas tersebut dalam menentukan keputusan pembelian konsumen. Selera konsumen perlu diperhatikan oleh rumah talas ataupun yang memproduksi keripik talas agar eksistensi perusahaan semakin baik dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana preferensi konsumen dalam mengonsumsi keripik talas. Yang kedua, apakah atribut utama yang dipertimbangkan konsumen dalam pembelian keripik talas. Tujuan dari mini riset ini yakni berdasarkan permasalahan tersebut, mini riset ini memiliki tujuan untuk menganalisis kombinasi level atribut dan atribut keripik talas yang paling disukai konsumen di daerah Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Di Indonesia, keripik merupakan makanan ringan atau camilan berupa irisan tipis yang sangat populer di kalangan masyarakat karena sifatnya yang renyah, gurih, tidak terlalu mengenyangkan, serta tersedia dalam aneka rasa. Salah satu jenis umbi yang berpotensi untuk diolah menjadi keripik adalah talas, karena belum banyak diberdayakan. Talas juga diperkaya antioksidan, karbohidrat kompleks, vitamin C, vitamin B, vitamin A, serta zat besi yang baik untuk tubuh. Cara pembuatan keripik talas ini dapat melalui penggorengan manual maupun menggunakan vacuum frying untuk teman-teman yang kadar minyaknya terendah. Kemudian analisis conjoint. Analisis conjoint adalah salah satu analisis statistik multivariat yang dapat digunakan untuk mendapatkan kombinasi atau komposisi atribut-atribut suatu produk sehingga dapat dievaluasi keadaan suatu produk atau jasa. Analisis conjoint juga mampu menjelaskan konsep baru dan karakteristik suatu produk. Di sini yang pertama ini ada penelitian terdahulu, ada preferensi konsumen terhadap produk Rumah Talas Bogor oleh Dwi Agus Rianto Yonda dan Ernah tahun 2017. Dalam penelitian ini terdapat atribut produk yakni harga, rasa, warna, tekstur kemasan, dan merek. Hasil penelitian menunjukkan urutan kepentingan atribut berdasarkan analisis conjoint yakni berturut-turut adalah harga, rasa, tekstur, kemasan, merek, dan warna. Yang kedua ada studi preferensi konsumen terhadap atribut keripik talas bening oleh Sri Mulyati dan Nuraini tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode survei dalam analisis data menggunakan SPSS, yakni conjoint, terdapat atribut aroma, kerenyahan, rasa, dan warna. Atribut mempunyai preferensi tinggi
dari keripik talas bening jenis original dengan atribut rasa dan warna. Yang ketiga ada analisis preferensi konsumen keripik sukun khas Sepudi oleh Sri Asri Nur Fadila Fadila tahun 2019. Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder, di mana terdapat atribut rasa, tekstur, warna, dan harga. Data diolah menggunakan analisis conjoint di mana kepentingan atribut yang diinginkan konsumen yakni berturut-turut rasa, warna, tekstur, serta harga. Bab ketiga, metodologi riset. Daerah lokasi penelitian, yakni di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan pertimbangan bahwa Bangkalan sendiri merupakan salah satu kabupaten di Madura yang menjadi sentra penjualan jajanan khas Madura, karena memiliki letak yang sangat strategis berada pada ujung perbatasan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Penelitian ini dilaksanakan bulan Oktober menggunakan metode analisis conjoint, karena metode ini dapat mengetahui produk barang maupun jasa yang diinginkan oleh sebagian besar konsumen. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner, yakni data primer. Keseluruhan hasil analisis conjoint dilihat pada nilai overall statistik subfield summary. Hasil analisis conjoint ini digunakan untuk memprediksi atribut produk apa saja yang disukai oleh konsumen berdasarkan penilaian stimuli dalam kuesioner yang dibagikan. Atribut yang ditawarkan dalam produk keripik talas yakni ada 5. Yang pertama ada rasa, dengan tingkatan level yang pertama ada original dan manis, yang kedua tekstur dengan level renyah serta lembut, yang ketiga adalah ukuran, yakni 500 gram dan 250 gram, kemasan sendiri ada kemasan plastik dan ada kemasan pouch atau menggunakan aluminium foil, yang kelima ada harga, ada yang kurang dari 10.000 dan harga yang lebih dari 10.000 rupiah. Bab 4. Hasil dan pembahasan. A. Karakteristik konsumen. Tentunya karakteristik konsumen berbeda-beda, namun sebagai pelaku usaha perlu mengetahui karakter konsumennya untuk mengetahui kelompok yang berpotensi. Nah, di sini terdapat tabel di mana ada karakteristik, kategori, jumlah, dan presentase. Yang pertama, jenis kelamin dengan kategori laki-laki dan perempuan lebih banyak diisi oleh perempuan sebesar 56,7%, dengan usia 15-20 tahun itu lebih banyak dengan presentase 84,4%. Untuk pendapatan yang kurang dari 1 juta itu ada 70%. Menurut jenis kelamin, perempuan cenderung makan lebih banyak camilan dibandingkan dengan laki-laki, dengan presentase perempuan yang besar, yakni hampir setengahnya, yakni lebih dari setengahnya, 56,7%, sedangkan laki-laki 43,3% dalam konsumsi keripik talas. Usia, rata-rata yang mengonsumsi adalah kalangan anak muda yang usianya kurang dari 20 tahun dengan presentase besar 83,4% karena siswa atau mahasiswa lebih suka mengkonsumsi makanan ringan sebagai teman saat melakukan suatu pekerjaan sesuai penelitian dari Mangistu et al. Dibandingkan usia lebih dari 20 tahun. Pendapatan. Konsumen yang membeli keripik talas rata-rata adalah konsumen yang pendapatannya kurang dari 1 juta, karena seperti yang kita katakan tadi, ini adalah anak muda yang notabene adalah siswa atau mahasiswa sebanyak 70%. Berikutnya adalah atribut yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli keripik talas di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dalam melakukan analisis conjoint menggunakan bantuan software SPSS untuk mengetahui preferensi konsumen keripik talas. Nilai signifikansi atribut yang digunakan dapat ditunjukkan pada tabel di samping. Nah, berdasarkan hasil analisis conjoint, maka dapat diketahui nilai signifikansi adalah 0,00 di mana hal tersebut adalah kurang dari alfa. Hasil menyimpulkan jika terdapat adanya hubungan positif yang sangat erat antara preferensi konsumen dengan atribut keripik talas yang kita teliti ataupun di mini-riset kali ini. Berikutnya adalah nilai utility level atribut keripik talas.
Nilai utility memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa suka konsumen terhadap level atribut keripik talas yang diberikan. Level atribut keripik talas yang menjadi kesukaan konsumen dapat dilihat dari nilai utility yang paling tinggi pada setiap level atribut yang digunakan. Pada atribut rasa, konsumen menyukai rasa yang manis senilai 0,129. Rasa manis ini dapat meningkatkan kadar gula darah yang membuat perasaan lebih senang. Yang kedua ada tekstur yang renyah senilai 0,421. Konsumen akan lebih tertarik ketika membeli keripik talas yang memiliki tekstur renyah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Diana dan Hayati tahun 2021, bahwa konsumen merasa kurang puas jika tekstur keripik kurang renyah. Berikutnya adalah ukuran kemasan yang besar senilai 0,96. Untuk kemasan menyukai pouch aluminium foil atau aluminium foil senilai 0,38 karena dinilai lebih higienis dan harganya kurang dari 10.000 senilai 0,354. Harga yang terjangkau dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dapat dilihat pada tabel di samping, ini sudah jelas menunjukkan bahwa yang bernilai positif atau bernilai yang lebih besar ini adalah atribut yang lebih diutamakan ataupun level yang diutamakan dari konsumen. Berikutnya adalah nilai kepentingan atribut. Berdasarkan hasil olah data, nilai kepentingan atribut yang pertama yakni tekstur senilai 27,773 karena tekstur menentukan selera konsumen yang seperti yang saya sudah sebutkan di sebelumnya. Kedua adalah harga senilai 26,919. Harga yang terjangkau akan mudah diterima konsumen berbagai lapisan. Yang ketiga yakni adalah rasa senilai 17,039. Rasa yang nikmat akan membuat konsumen untuk membeli kembali. Yang keempat adalah ukuran kemasan 14,931. Ukuran yang sesuai dengan harga akan memberikan kepuasan tersendiri kepada konsumen. Yang terakhir adalah kemasan 13,338. Kemasan mencerminkan kualitas yang ada di dalamnya. Bab 5 adalah penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kombinasi level atribut keripik talas yang menjadi preferensi konsumen di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan adalah keripik talas yang berasa manis dengan tekstur yang renyah, ukuran kemasan besar 500 gram, dikemas dengan pouch dan harga yang murah. Urutan kepentingan atribut keripik talas berturut-turut adalah tekstur, harga, rasa, ukuran kemasan, dan kemasan. Saran bagi pelaku usaha keripik talas diharapkan untuk tetap menjaga kualitas dari tekstur keripik talas, karena atribut tersebut menjadi atribut yang paling menjadi pertimbangan konsumen saat membeli keripik talas di Bangkalan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Di sini saya sedikit punya kata-kata, yakni kita hanya dapat berencana, berusaha, berdoa, bersabar, dan berlapang dada atas segala sesuatu yang kita terima atau yang kita jalani saat ini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting!